Sesuai aplikasi ya, Pak? Ya gila dia. Halo, gue lagi sama Bapak Gokar. Ya, Bapak Gokar ini agak lebih muda sedikit ya. Ya, gue sama teman gue ada Konstantinus Evan. Ada yang di belakang sana penampakan ya. Pocong, Fajar Insan. Halo. Insan Halo, setiap bikin dong. manusia. Kali ini kita pengen pergi ke Kemayoran, apalagi kalau bukan Java Jazz. So, kan lu nggak main, Pak? Oh iya. See you in there. Where you're from, don't care what you be, as long as you love me. Your jewelry shining so bright, strawberry shipping all nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna. Kita udah sampai di G-Expo Kemayoran. Kita lagi nunggu ini nih apa panitianya. Lagi nunggu orang buat tiket. Jadi kita dikasih tiket gratis. Sorry, senang dong apa ya? Udah cukup. Oh, won't you stay with me? Nyanyi dong biar kayak kelihatan viral. Waktu tanpa ada. Jangan terlalu nyanyi loh. Biar aku yang berhenti. Gua kali ini bakal ketemu sama panitia Greeners ya. Kita ketemu di sana di pintu H. See you in there. Dapat gratisan Java Jazz. Oke, kali ini gua bakal ketemu sama Greeners ya, oke? Akhirnya gue sampai di Java Jazz. Gue dalam ini nih. Gue nggak tahu apa yang terjadi di sini, tapi gue menemukan salah satu yang unik di sini. Tempat sampah. Gimana keadaannya? Mari kita lihat. Check it out. Nah guys, kalian bisa lihat tong sampahnya ini beda, segitiga nih. Nah guys, tuh seperti bapak yang tadi. Di sini ada sampah untuk puntung rokok. Jadi puntung rokok ada di sini. Di sini ada sampah non organik dan di sini ada sampah organik. Bisa makanan, puntung rokok dan bisa plastik kayak gitu yang bisa didaur ulang. Coba kita lihat ke dalamnya. Nah kalian bisa lihat tuh banyak sampah-sampah non organik di sini. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Nah, jadi yang menarik dari Java Jazz ini bukan cuma hanya penampilan bandnya aja guys, tapi tempat sampahnya yang bisa kita lihat jenis-jenisnya. Nah, dari tempat sampah ini kita bisa mempelajari sampah itu terbagi dari 3 dan kalian bisa memilah-milah, oke? Nah, itu tadi guys tentang memilah sampah. Waduh, ini kita jalan mundur. Nice.
Jadi kalau kalian pengen tahu info lebih lanjut soal memilah sampah ini, kalian bisa kunjungin situsnya di greeners.co atau bisa follow Instagramnya di @greeners.co. Kita bakal melihat sampah-sampah lagi yang keren-keren ya. All the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Nah, jadi menurut greeners.co, sampah di Indonesia itu kebanyakan sampah organik. Dan sampah organik ini bisa menjadi kompos kalau diolah. Nah, kalau kita mengolahnya jadi kompos, berarti ngasihin duit dong. Duit bisa dipakai buat apa aja. Lumayan nih, buat nambah kuliah. Tapi kan sampah itu bau, jorok lagi. Pemikiran seperti ini yang harus dibuang dari kita. Karena sampah itu bau karena terjadi pembusukan. Pembusukan ini terjadi karena kita asal membuang sampah ke dalam satu tempat. Padahal itu harus dipisah loh. Be smart. Jadi kalau kalian punya sampah, bisa dipilah-pilah tuh di mana aja. Jujur. Aku tak kuasa. Gue juga sebel banget sama orang yang buang sampah sembarangan. Aduh. Sedangkan memilah sampah itu aja gue udah sebel nih. Apalagi kalau orang yang buang sampah sembarangan. Gue tuh pernah dulu kejadiannya buang sampah sembarangan dan kakak gue itu hampir nginjek kepala gue kayaknya. Karena kakak gue nggak suka banget orang yang buang sampah sembarangan. Karena bisa aja lu buang sampah di jalan, tiba-tiba kena ke orang terus tabrakan. Kan nggak ada yang tahu. Jadi berpikirlah sebelum buang sampah sembarangan. Kalau buang mantan, nggak tahu deh. Nah, jadi kita sebagai generasi muda harus lebih pintar untuk memilah sampah. Malu dong yang punya ijazah maksudnya. Gua kapan ya? Oke, jadi sampah itu datangnya dari manusia, bukan turun dari langit, tiba-tiba ada jadi sampah. Jadi kita yang harus lebih inisiatif untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke guys, nah habis muter-muter dari event Java Jazz ini, gue lebih pintar sekarang. Karena bukan cuma untuk happy-happy doang, tapi kita juga jadi lebih pintar untuk memilah sampah. Jangan gara-gara happy-happy kita lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke guys? By the way guys, kenapa gue dari tadi ngebahas greeners.co? Karena gue ngedukung banget acara social campaign yang mereka lagi buat, yang namanya Green 14. Setiap tanggal 14 akan ada vlogger yang kayak gue ngebahas tentang peduli lingkungan. Karena peduli lingkungan itu gampang kok, nggak susah, dan manfaatnya banyak. Nah guys, tiba-tiba ada Bang Christian mau. Memang saya udah disiapin buat skripnya. Jadi ntar ada invoice tambahan. Jadi tinggal transfer ke rekening di bawah ini. Nggak ada ya? Nggak ada di bawah ini ya? Follow ini bentar. Gile. Jadi Bang, tentang greeners ini ya, berarti pesan-pesan Abang buat generasi muda sekarang ini untuk sampah gimana? Kamu semua harus memilah sampah yang baik agar bumi ini tetap sejuk dan selalu hijau seperti greeners. Wih, thank you Bang. Invoice-nya bisa diambil di bawah. Wow. Thank you Bang. Nah, selain itu, pemilahan sampah di event Java Jazz ini diinisiasi oleh greeners.co bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan menurunkan tim yang bernama Less Was More Jazz loh. Gila nggak tuh? Jazz banget. Jadi untuk generasi muda, be smart dan pilihlah sampah sebaik mungkin, oke? Tuh, dengerin tuh. Tuh, dengerin gua. Dengerin dia. Thank you. Kali ini gua udah ada di booth greeners.co bersama dengan Renaldi ya. Renaldi sebagai manajer operasional. Oke. Nah, Renaldi ini pengen nyampein sesuatu yang penting buat kalian. Silakan. Ya, jadi kita di sini di booth Less Waste More Jazz. Booth ini adalah bentuk kerjasama dari Java Festival Production dengan greeners.co untuk melakukan pengelolaan sampah di Java Jazz Festival 2018 ini. Kegiatan yang kami lakukan, yang pertama ada edukasi kepada pengunjung untuk melakukan pemilahan sampah. Di sini kita telah menyebarkan 30 titik tong sampah secara terpilah. Jadi di sana sudah kita beri keterangan ada khusus untuk sampah organik, kemudian untuk sampah organik, serta ada satu lagi itu untuk khusus puntung rokok. Ya, tadi saya udah ngeliat banyak sekali ya tadi. Nah, dari tong sampah itu nanti semua sampahnya kita kumpulkan di posko ini. Nah, di sini dilakukan pemilahan oleh tim kita ada berjumlah 20 orang. 20 orang ya? Ya. Nah, ini pemilahannya bisa lihat di sini ada 8 jenis pemilahan. Oke. Ada botol plastik, ada kaleng, ada kardus dan yang lainnya. Tujuan dari kegiatan Less Waste More Jazz ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah yang kita buang ke Bantar Gebang.
Oke. Karena di Bantar Gebang itu sebenarnya bukan solusi untuk mengelola sampah, tetapi pengelolaan sampah itu harus dilakukan dari sumbernya, yaitu dengan pengurangan. Nah, salah satu upaya pengurangan sampah itu dengan pemilahan. Ada yang mau disampaikan nggak untuk generasi muda? Ya, buat generasi muda khususnya yang nonton video ini, bijak-bijaklah untuk membuang sampah. Sampah itu bila sudah terpilah dengan sesuai jenisnya bisa bermanfaat. Contohnya bila sampah organik telah terpisah bisa kita buat pupuk dan untuk bermanfaat bagi tanaman. Kalau yang anorganik itu bisa dirongsok. Banyak juga pengepul dan orang-orang masyarakat Indonesia ini yang bergantung pada rongsok. Sampah itu kardus, botol plastik, nah itu. Jadi bijak-bijaklah membuang sampah. Nah gitu guys, jadi yang paling penting sih jangan buang sampah sembarangan dan pilahlah sampah sebaik mungkin, benar nggak ya? Iya. Oke. Let's keep this event less waste and more jazz. Wow, thank you Renaldi. We ain't never getting older. We ain't never getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover.